Shalom, saya Dr. Susana, saya dari Persekutuan Dokter Gereja Bethel Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita bicara sejenak tentang vaksin yang sudah kita terima. Kita divaksin sebanyak 2 kali. Lalu apa yang kita harapkan dari vaksinasi ini? Tentu alasannya bukan karena kita ingin bebas bepergian, lepas masker dan kumpul-kumpul seenaknya. Tujuan kita divaksin adalah bahwa kita mengharapkan ada antibodi yang terbentuk di dalam tubuh kita supaya kita kebal terhadap virus COVID-19. Vaksin yang ada di Indonesia saat ini buatan Sinovac, keefektifannya 65%. Artinya dari 100 orang yang divaksin, ada 65 orang yang akan terbentuk antibodinya, sedangkan yang 35 orang lainnya tidak. Tapi tidak masalah, karena apabila 65 orang tidak tertular dan menularkan, diharapkan yang 35 orang sisanya terbawa aman. Mengapa ada antibodi yang tidak terbentuk? Itu karena ada yang namanya respon vaksin. Jadi setelah vaksinasi tidak serta-merta terbentuk antibodi, ada prosesnya. Bila proses respon vaksin cepat, maka antibodi terbentuk dengan cepat. Demikian sebaliknya, bila proses respon vaksin lambat, maka antibodi pun terbentuknya lambat. Respon vaksin tidak sama antara satu orang dengan yang lainnya. Apa itu respon vaksin? Setelah disuntikkan di dalam tubuh kita, vaksin dianggap sebagai benda asing oleh tubuh kita. Lalu vaksin dimakan oleh sel darah putih, ditelan dan dihancurkan oleh sel darah putih yang ukurannya besar-besar, yang saat itu sedang patroli di dalam darah kita. Lalu dikirimlah sinyal kepada jenis sel darah putih lain yang secara khusus bertugas membangkitkan antibodi di dalam tubuh kita. Nah, oleh karena itu, supaya terbentuk antibodi yang cukup tinggi, dibutuhkan kondisi sel darah putih yang militan. Makanya pada orang tua atau lansia, seringkali respon vaksinnya kurang baik. Antibodinya lama baru terbentuk atau bahkan tidak terbentuk sama sekali oleh karena sel darah putih sudah tidak sebaik pada waktu muda. Lalu bagaimana caranya agar sel darah putih kita jadi maksimal kerjanya? Pada saat pandemi, minimal ada beberapa vitamin dan mineral yang perlu kita konsumsi, seperti vitamin C, vitamin D, dan zinc. Oleh karena penyerapan vitamin dan mineral ini terjadinya di usus, maka usus kita juga harus sehat. Perbanyak makanan berserat ditambah bawang putih dan bawang merah. Jangan terlalu banyak konsumsi gula dan karbo seperti pasta, roti, atau mie. Karena makanan ini mengurangi bakteri baik di dalam usus kita. Untuk lansia kadangkala perlu dibantu dengan mengkonsumsi bakteri baik atau yang disebut probiotik seperti yogurt, tempe, dan tauco. Lansia juga perlu dijaga kesehatan giginya agar dapat mengunyah makanan dengan baik supaya penyerapan nutrisi di usus dapat efektif dan efisien. Setelah vaksinasi dan terbentuk antibodi, kenapa kita juga harus tetap memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tidak bergerombol dan sebagainya? Iya, karena virus tidak peduli apakah kita punya sertifikat vaksin atau tidak. Dia tetap bisa dengan leluasa masuk ke dalam tubuh kita. Tes swab PCR kita kemungkinan masih bisa positif, walaupun sudah tidak menularkan. Perlukah dicek antibodi yang sudah terbentuk dalam tubuh kita ini? Ya,
Walaupun di Indonesia belum dibuat peraturannya dengan jelas, namun sebaiknya diperiksa. Apalagi bila lebih dari 60 tahun. Dalam 2 hingga 4 minggu setelah vaksinasi, kadar antibodi dapat diperiksa di laboratorium. Marilah kita berupaya sebaik mungkin karena pada prinsipnya tubuh kita ini mudah untuk dipulihkan. Karena firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita ini memang fana, tetapi mulia. Demikian pembahasan kita kali ini. GBI Sehati, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.